Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya adik-adik pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Baiklah, sekarang kakak akan absen adik-adik ya semua. Yang pertama, Ahmad Radana Fauzena, Andika Sihobi, Arnita Indah Pratiwi Sumbolon, Arsanti Putri, Akika Abina Siregar, Asifa Ramadhani, Aulia Juroni, Ayunda Soraya, Endang Sri Hartami, Yakni Fadila Harahap, Amida Sinamora, Hanan Buka, Indah Azara Lubis, Reang Setiarani, Nia Ramadhani, Muhammad Nufal, Mufidah Naswa, Muhammad Taufik, Meira Mega Jara, Nijar Alfian, Rosina, Nur Najwa, Rafia Adawiyah, Rizky Abdillah, Rizwan Habibi, Rifani Barlan, Rusli, Salmia Harahap, Kulia Jahwa, Winda Wihamdi. Baiklah, ternyata pada pagi hari ini ada sebagian teman-teman kalian ya adik-adik yang tidak masuk dan sebagian lagi ada masuk pada pagi hari ini. Sebelum masuk pada pembelajaran di pagi hari ini, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nur Wahyuni Harakap. Kakak dari mahasiswa kampus IPTS. Untuk hari ini kakak yang akan menggantikan guru adik-adik ya pada hari ini. Baiklah, materinya adalah mampu memahami proses perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Kakak akan menjelaskan A. Pengertian perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan pembelajaran di dalam kelas adalah suatu proyek tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan di dalam kelas tersebut agar adik-adik merasa nyaman ketika saat proses pembelajaran berlangsung. B. Masalah-masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, pendekatan tuntutan sosial. Yang kedua, pendekatan tenaga kerja. Yang ketiga, pendekatan nilai imbalan. Yang C, proses pelaksanaan perencanaan pembelajaran di dalam kelas yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan seperti yang kakak sudah lakukan ya pada adik-adik. Yang kedua,
konsentrasi terhadap teman-temannya dan guru terhadap pada proses perencanaan pembelajaran berlangsung ya. Yang ke-E, manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai petunjuk arah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ketika berlangsung. Yang kedua, sebagai alat keefektifan kegiatan pembelajaran, di mana seorang guru akan ketika dia mau belajar, dia akan mempersiapkan apa saja RTP dan bagaimana model yang akan diajarkannya pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Misalnya, kakak pada saat ini mengajarkan materi yang kakak ajarkan mengenai manajemen ini kepada adik-adik, yaitu dengan cara metode ceramah. Yang ketiga, sebagai bahan dasar penyusun data untuk memperoleh keseimbangan kerja. Keseimbangan kerja di mana antara adik-adik dan antara guru dan adik-adik proses pembelajarannya berlangsung. Yang keempat, untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, alat, dan lain-lain. Suatu sekolah itu membangun sekolah itu seseorang ketika pemerintah membangun sekolah itu, pemerintah membangun sekolah itu tentu dia harus memikirkan apakah layak sekolah itu didirikan di tempat daerah tersebut, bagaimana biayanya, apakah anak-anak tersebut mampu ketika dia sekolah di sekolah tersebut, apakah orang tuanya mampu menyekolahkannya, seperti itu ya Dek. Yang ke-F, yang terakhir, di mana fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, fungsi kreatif. Yang ditujukan kreatif adalah di mana peserta didik harus kreatif dalam menyampaikan pembelajaran pada saat berlangsung. Yang kedua, fungsi